Bedah formasi mengerikan timnas Indonesia usai bergabungnya Jay Idzes dan Nathan Chuaon. Bedah formasi timnas Indonesia setelah dua pemain keturunan resmi dinaturalisasi, Jay Idzes dan Nathan Chuaon bikin skuad Garuda makin mengerikan. Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi dua pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Mereka adalah Jay Idzes dan Nathan Chuaon. Dalam sidang tersebut turut hadir Menpora Dito Aryo Tejo, Sekjen PSSI Yunus Nusi, serta Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyad dan Sumarji. Jay Idzes diketahui adalah pemain Venezia Football Club yang bermain di divisi kedua Liga Italia. Sementara Nathan Chuaon memperkuat tim Swansea City di divisi kedua Liga Inggris. Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Chuaon diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Jika mempertimbangkan skuad yang sudah diracik Shin Tae-yong sejak kualifikasi Piala Dunia, maka kehadiran Jay Idzes dan Nathan Chuaon membuat Garuda makin beringas. Formasi mengerikan timnas Indonesia bersama Jay Idzes dan Nathan Chuaon. Posisi penjaga gawang timnas Indonesia cukup vital. Selain Nado Argawinata yang belakangan ini underperform di timnas, Shin Tae-yong bisa mengandalkan Hernando Ari. Dua pemain keturunan Indonesia, Elkan Bagot dan Jordi Amat, sudah memiliki tempat tersendiri dalam formasi Shin Tae-yong. Mereka akan menjadi stopper. Ditambah dengan Jay Idzes yang memiliki pengalaman di Liga Italia, tentu piawai dengan taktik Catenaccio atau fokus pada pertahanan membuat timnas Indonesia nantinya semakin sulit ditembus. Posisi fullback timnas Indonesia mestinya diserahkan pada Asnawi Mangkualam dan Saina Patinama yang memang sudah mempunyai pengalaman mumpuni. Trio pemain keturunan lagi-lagi akan mewarnai lini tengah timnas, yakni Sandy Walsh, Mark Klok, dan Ivar Jenner. Sandy Walsh piawai untuk naik membantu serangan, sekaligus turun ketika bertahan. Mark Klok tipikal pembagi bola yang sangat akurat, sedangkan Ivar Jenner bisa membantu lini serang. Posisi striker Nathan Chuaon Ramadan Sananta. Pemain keturunan yang dalam proses naturalisasi, Nathan Chuaon ingin menjawab kebutuhan Shin Tae-yong akan penyerang timnas Indonesia yang berpengalaman di Eropa. Sementara Ramadan Sananta sudah terbukti gacor bersama timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Ia juga bersinar di Liga 1. Jordi Amat akhirnya nongol TC di Turki, bicara peluang di Piala Asia 2023. Jordi Amat akhirnya nongol di Turki mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia guna persiapan Piala Asia sekaligus bahas peluang Garuda. Jordi Amat sempat dihebohkan kabar tak langsung hadir TC dengan timnas Indonesia karena memilih liburan di Spanyol. Namun kabar tersebut terbantah karena sang pemain ternyata sedang pemulihan cedera bahu di sana. Jordi Amat memutuskan untuk melakukan pemulihan atas cedera bahu di Spanyol terlebih dahulu sebelum bergabung ke timnas Indonesia. Usai bergabung ke timnas Indonesia, Jordi Amat langsung menatap fokus ke ajang Piala Asia yang sudah berada di depan mata. Berdasarkan prediksi di atas kertas, timnas Indonesia jadi tim yang tidak diunggulkan di grup D. Pasalnya, peringkat FIFA timnas Indonesia jadi yang terendah dibanding 3 tim lainnya. Soal peluang di Piala Asia, Jordi Amat pun angkat bicara. Jordi Amat tidak menampik status timnas Indonesia sebagai tim underdog pada Piala Asia. Namun pemain belakang JDT itu mengaku skuad Garuda sudah siap bersaing di Piala Asia. Namun demi penampilan maksimal, Jordi Amat berharap persiapan maksimal selama berlatih di Antalya, Turki. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. 4 pemain keturunan terbaru bisa bermain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin tim merah putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia, Shin Tae-yong menggelar pemusatan latihan. Shin Tae-yong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu.
Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Tidak hanya itu, timnas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu sebelumnya absen membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi tim merah putih. Media Belanda heboh Tom Haaien dan Jay Etzes bela timnas Indonesia, tak sabar tunggu debut. Tom Haaien dan Jay Etzes akan segera tersedia untuk membela timnas Indonesia. Haaien sudah melewati tes kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara. Proses yang akan dilalui masih cukup panjang dan akan selesai pada tahun depan. Sementara itu, Jay sudah melakukan sumpah WNI pada Kamis lalu. Dia tinggal melakukan perpindahan federasi dari Belanda KNVB dan Indonesia PSSI. Media asal Belanda Voetbalzone ikut menyoroti proses naturalisasi Haaien dan Jay. Dua pemain ini tinggal selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Debut Haaien dan Jay tinggal menunggu waktu setelah proses tersebut mereka lewati dengan sempurna. Beberapa waktu yang lalu, Haaien sempat mengungkapkan keinginannya membela skuad Garuda. Pemain yang membela Football Club Heerenveen tersebut sangat antusias membela kelahiran kakek dan neneknya tersebut. Namun saat itu dua masih mengambil keputusan untuk bermain bersama Indonesia. Haaien dan Jay dipastikan akan absen pada Piala Asia mendatang. Namun mereka berpeluang untuk bermain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Shin Tae-yong tentu akan menyambut dengan tangan terbuka saat kedua pemain tersebut bisa merapat ke skuad Garuda.